Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Faisal Farabi, NRP 15/2023-174. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pengerjaan saya. Nah, ini tugas pertemuan 1. Yang pertama itu soal mencari nilai terbesar dan terkecil. Jadi yang pertama di sini sudah ada kodenya. Untuk di sini ada import library Java Util Scanner yang nantinya scanner ini digunakan untuk membaca inputan dari pengguna. Di sini ada definisi kelas tugas pertemuan 1, dan untuk nama kelas ini perlu sama dengan nama file, sama persis. Lalu di sini ada metode atau fungsi main yang isinya di sini ada logika utama dari program yang dibuat. Yang pertama di sini ada inisialisasi array angka dengan nama angka yang membutuhkan 5 elemen. Lalu sini ada variabel terbesar dan terkecil, lalu ada i dengan tipe data integer. Lalu di sini ada objek scanner dengan nama angka int angka yang nanti akan digunakan untuk membaca inputan pengguna. Lalu kemudian di sini ada perulangan, di mana perulangan ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan angka sebanyak 5 kali dari 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada sistem print masukkan angka beberapa ke i plus 1. Lalu di sini ada angka indeks sama dengan angka indeks i sama dengan int angka next in. Maksudnya di sini jadi inputan angka dari objek int angka ini yang diinput oleh pengguna akan dibaca integer gitu menggunakan metode next in, lalu dimasukkan ke dalam array angka. Lalu ini akan berulang sebanyak 5 kali, dan setelah itu akan lanjut ke bawah. Angka indeks 0, nilai angka indeks 0 akan dimasukkan ke variabel terbesar dan variabel terkecil yang akan digunakan sebagai nilai awal perbandingan di perulangan di bawah sini. Nah, di bawah sini ada perulangan untuk mengecek atau membandingkan angka di dalam variabel terbesar dengan angka yang berada di array. Jadi yang pertama ini kan tadi angka 0, angka indeks 0. Misalnya angka indeks 0-nya itu 1, atau nanti saja kita contohkan sekaligus. Nah, misalnya di sini, jadi di sini ada perulangan, lalu di sini ada pengecekan jika angka dalam array lebih besar daripada angka yang berada di dalam variabel terbesar, maka masukkan angka dalam array ke terbesar. Lalu jika tidak, masuk pengecekan selanjutnya, apakah angka dengan indeks sekian dalam array lebih kecil daripada angka dalam variabel terkecil. Jika iya, masukkan angka dalam indeks array sekian ke variabel terkecil. Lalu jika sudah selesai, sebanyak i lebih kecil daripada 5, sebanyak dari 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 kali, maka selesai. Lalu lanjut ke ngeprint nilai terkecil dan terbesarnya. Misal kita contohkan 3, 5, 3. Di sini angka terkecilnya 2 dan angka terbesarnya 5. Benar ya? Nah, jadi di sini kan ada angka indeks 0, maka indeks 0 itu yang pertama dimasukkan yaitu 2. Jadi angka 2 ini dimasukkan ke variabel terbesar dan terkecil sebagai nilai awal perbandingan gitu. Nah, di sini mulai ke perulangan. Kenapa mulainya dari i sama dengan 1? Karena indeks 0-nya udah
masukkan ke dalam terbesar terkecil, jadi kita tinggal membandingkan dari indeks 1. Jadi di sini misal angka eh, angka indeks 1 dalam array, berarti angka 3 di sini dibandingkan dengan angka yang berada di terbesar, yaitu angka 2 indeks 0. Jadi apakah 3 lebih besar daripada 2? Ya, berarti angka 3 dimasukkan ke dalam variabel terbesar. Jadi yang asalnya ini angka 2 diganti menjadi angka 3. Dan yang bawah juga sama, jika angka lebih kecil, angka dalam indeks i lebih kecil, angka dengan indeks i lebih kecil daripada angka dalam variabel terkecil, maka angka yang berada di dalam array dengan indeks i sekian masukkan ke variabel terkecil. Jadi terus dibandingkan sampai perulangannya selesai, dan hasil finalnya ditampilkan. Lalu untuk nomor 2, mengecek kata palindrom atau yang jika dibalik itu tetap sama penyebutannya. Pertama, kita sama menggunakan scanner, jadi mengimport library scanner terlebih dahulu. Lalu ini nama class-nya sama sesuai dengan nama file. Lalu method main, dan di sini ada inisialisasi variabel kata law balik. Variabel kata ini digunakan untuk menampung hasil input, lalu kata law ini untuk menampung nilai yang berada di dalam variabel kata tetapi dibuat lowercase gitu, jadi huruf kecil semua. Lalu ini kata balik itu digunakan untuk menampung kata yang sudah dibalik dengan nilai atau value awal itu kosong. Lalu di sini ada sistem outprint, jadi sistem meminta mengeprint string input kalimat, jadi meminta input kalimat. Lalu kita di sini menginisialisasi objek dengan objek scanner dengan nama input yang digunakan untuk meminta inputan. Lalu hasil inputnya itu dibaca sebagai string gitu menggunakan metode nextLine dan dimasukkan ke dalam variabel kata. Lalu string yang berada di variabel kata dibuat menjadi huruf kecil semua dan dimasukkan ke dalam variabel kata law. Lalu dilakukan perulangan. Di sini perulangan ini berguna untuk mengekstraksi si kata menjadi mengekstraksi kata, jadi diambil si dalam kata itu diambil per hurufnya. Yang pertama itu inisialisasinya i sama dengan panjang kata misal 4, berarti ini i sama dengan 4 dikurang 1, jadi 3 gitu, karena indeks itu kan dimulai dari 0, jadi karena panjang dimulai dari 1 dan indeks dimulai dari 0, maka ini harus dikurang 1 dulu gitu untuk dibaca sebagai indeks agar indeks 0-nya terbawa gitu maksudnya. Lalu di sini selama i lebih besar sama dengan 0, jadi misal tadi 4, 3, 2, 1, 0 itu akan terus melakukan perulangan. Jika sudah 0 berhenti gitu perulangannya. Dan ini adalah decrease atau i sama dengan i dikurang 1 gitu. Nah, ini di sini ada balik sama dengan balik plus kata law chart i, maksudnya itu jadi huruf di indeks i yang berada dalam kata law ditambah nilai balik gitu. Misalnya ini kan masih kosong, nah ini tuh
misal perulangan pertama berarti eh, misalnya kata ada, berarti kalau ada kan ada sepanjang tiga, panjang hurufnya 3 dikurang satu berarti 2. Nah berarti dimulai dari 2, dari indeks 2 berarti huruf yang berada di indeks 2 dalam kata low, yang dimana kata low itu misalnya tadi ada, nah ini kan indeks 0, 1, 2. Nah berarti si A ini ditambah dengan nilai yang berada di variabel balik yaitu kosong, berarti eh, sama dengan A saja gitu, berarti masih kosong ditambah A dimasukkan ke dalam variabel balik lagi. Jadi si variabel balik itu isinya A, terus beres perulangan pertama masuk ke perulangan kedua, tadi 2 dikurang 1 jadi 1, berarti huruf yang berada di indeks 1 dalam kata low yaitu D ditambah eh, nilai yang berada di dalam variabel balik. Tadi kan sudah ada A, berarti A ditambah D, tambah A ditambah D jadi AD. Terus lanjut ke perulangan ketiga yaitu 1 dikurang 1 jadi 0, dan berarti ngambil huruf yang berada di indeks 0 dalam kata low, yang berarti si A ini indeks 0 ditambah nilai yang berada di dalam variabel balik yaitu AD, jadi ada gitu. Nah ini sudah selesai perulangannya, lanjut ke dalam perbandingan if untuk menggunakan if. Jadi apakah kata yang berada di dalam kata low ini, yang berada dalam variabel kata low ini equals atau sama dengan kata yang berada di dalam variabel balik. Jika ya, akan ngeprint kata yang pertama diinputkan, kata originalnya, plus adalah palindrom gitu. Jika bukan, akan ngeprint kata originalnya bukan palindrom gitu. Kita contohin saja. Kita running, misalnya ini kodok, kodok. Nah, di sini kodok adalah palindrom, berarti benar. Nah, kenapa tadi menggunakan lowercase itu? Jadi misal ada kasus kayak gini ya, inputnya itu tidak huruf kecil semua, jadi huruf K semua, yang dimana kalau tidak dibuat lowercase dulu saat melakukan perbandingan, intinya di sini akan terbaca tidak sama gitu. Jadi case sensitif yang akan menghasilkan hasil yang false gitu. Jadi lowercase itu untuk membuat huruf kecil biar perbandingannya itu lebih mudah gitu. Dan di sini tetap nanti ketika di print menggunakan kata yang sebelum di lowercase gitu biar sesuai dengan yang diinputkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.